Yang sholat kan kalau dipanggilin batal ntar. Belum tampil ini? Udah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi kalau kita ngelihat tadi di sini pertanyaan A1 kan yang diminta daftar hadir, jurnal guru, dan juga daftar pelanggaran tata tertib. Salah satu apa tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Ternyata yang diupload ini bukan yang seharusnya. Maka kepala sekolah ngapain? Ditolak. Cuma jangan langsung ditolak. Catat dulu yang kira-kira dokumennya yang salah mana aja. Jangan baru satu ditolak ya. Yang ini ditolak, ya bolak-balik nggak karuan jadinya. Ya itu ya. Jadi sekaligus saja dicek mana saja yang kurang. Skornya, jaringan. Baik, saya lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berikutnya adalah skor kinerja, penjaminan mutu, apakah sudah sesuai nilai-nilainya. Kemudian yang utama adalah usulan kegiatan, apakah yang menjadi prioritas sudah dimasukkan semua. Yang jadi prioritas adalah hal-hal yang kira-kira kita akan laksanakan menggunakan anggaran yang kita miliki, bil khusus dari dana BOS ya. Di dalam rencana kerja itu ya, usulan kegiatan itu ada poin-poin yang tidak boleh dari dana BOS. Walaupun ada di EDM ya, itu tetap tidak bisa dari dana BOS, karena EDM RKM ini bukan hanya bersumber dari dana BOS. Kan ada tuh pembangunan juga ruang kelas, itu nggak boleh kan. Rehab aja hanya rehab ringan, ingat ya. Nah nanti dicek sama kepala sekolah nih rencana kerja, usulan kegiatannya. Ternyata usulan kegiatan ini belum ada honor. Lah kira-kira gimana honor? Gak apa-apa Pak, guru kita udah pada ikhlas. Ya terserah, berarti gak usah dibayar. Kalau perlu dibayar masukin gitu ya. Listrik, internet itu kan rutin ya. Jadi yang utama ini harus kita checklist sesuai. Nanti terakhir ada catatan pengawas yang menjadi pertimbangan kita. Ketika pengawas mengatakan tolong misalnya siapkan anggaran untuk kegiatan KKG karena guru belum pernah ikut pelatihan dan sebagainya. Nah itu yang kita lakukan, itu catatan pengawas nantinya. Nah kalau nanti sudah sesuai maka diapropal ya. Kalau belum sesuai tolak, tapi kata-katain dulu. Kalau langsung tolak dia nggak akan mau, belum dikata-katain ya. Kata-katain dulu apa nih yang harus direvisi oleh TPM dan bendahara. Kemudian saya mohon maaf tidak apropal ya, buat nanti kalau ada yang masih ingin penjelasan tambahan, karena setelah diapropal tidak bisa dibatalkan itu ya. Kemudian yang harus dikerjakan juga profil, jangan lupa profil harus yang sebenar-benarnya termasuk dengan nama komitenya dan nicknya. Ya, minta dulu sama komite KTP-nya, sesuaikan. Kemudian pengaturan ini ada staf. Ya, staf ini bisa disesuaikan kebutuhan.
Ada bendahara, itu yang utama harus dimasukkan, ya. Kemudian siapa lagi yang dimasukkan di sini? Yayasan. Ya mungkin dia buat controlling, ya. Kemudian komite, karena dia menandatangani, dia biar bisa ngelihat apa-apa yang harus diperbaiki atau ditambahkan dan sebagainya. Kemudian di sini ada fitur aktif, tidak aktif. Fungsinya apa? Ketika diaktifkan, maka orang tersebut bisa merubah. Yayasan, komite bisa merubah. Makanya kalau ke yayasan, komite, saya sarankan untuk tidak diaktifkan agar dia tidak ngotak-ngatik. Karena nyusun anggaran itu udah puyeng, diacak-acak, nah, kan repot urusan. Nah itu. Kemudian rekening. Rekening ini ada rekening BOS reguler, BOSDA, BPMU bagi aliyah dan seterusnya. Komite termasuk. Ya, banyak di sini rekening-rekening yang harus diinput. Sementara ini kita gunakan rekeningnya BOS saja dulu. Ya, BOS reguler. Kemudian penerima, jangan lupa, ini wajib. Penerima ini siapa? Pertama, penerima ini terbagi menjadi 3, yaitu penyedia. Penyedia itu berarti toko, ya. Kemudian yang kedua individu. Individu ini siapa? Person. Baik itu guru, tenaga kependidikan, OB, satpam, kemudian tukang, kenek. Nah, itu kita masukin di sini. Ya, ini harus dimasukkan. Kalau nggak dimasukin bagaimana? Nanti kita akan kasih lihat efeknya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah institusi. Institusi siapa? Institusi ini organisasi, ya, bisa organisasi, misalnya KKG, MGMP, kemudian dari KKM, ya, kemudian dari perguruan tinggi, mungkin ada yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, workshop atau pelatihan. Nah, kita input di sini satu persatu, yang akan kita salurkan dana dari sekolah kepada orang pihak-pihak tersebut. Ini saya contohkan, saya punya 4, ya, saya udah buat 4, 2 individu, 2 penyedia, ya. Maka nanti yang akan tampil di realisasi itu hanya 4 orang ini, yang lain nggak akan bisa kita bayar kalau kita nggak input satu persatu. Nah, inilah fungsi daftar belanja sebenarnya, ya, yang waktu itu kita udah berlatih dari tahun 2015 kan. Nah, daftar belanja ini sangat penting peranannya. Kalau Bapak Ibu nggak punya daftar belanjanya, ini agak berat nantinya, termasuk RPD. Kemudian referensi. Referensi ini adalah bahan bacaan untuk kita mengenal 8 standar nasional pendidikan. Di sini apa aja sih kegiatan di standar isi, apa aja kegiatan di standar proses. Nah, ini silakan buat kajian Bapak Ibu semua. Kemudian jenis belanja. Kalau dulu kita pakai akun 521219. Sekarang madrasah swasta pun harus menggunakan seluruh jenis akun yang ada. Ya. Ada akun 521, 522, 523 dan seterusnya. Dan ini ada penjelasannya. 521 itu bukan hanya 521 aja, tapi 521 4 kali, 521 115, 521 119. Nah, ini ada fungsinya masing-masing yang berbeda. Ketika kita misalnya belanja keperluan kantor 5211 itu buat apa? Ya, di sini ada untuk rapat, biaya penerimaan tamu, cleaning service dan sertifikat tanah, pembayaran PBB dan sebagainya, ya. Tapi ada yang tidak bisa dari BOS karena ini penjelasan global. Kemudian honor satuan kerja, ya, 52115, ya, ini untuk honor insidental sifatnya, ya, ini. Kemudian nanti ada honor output kegiatan. Nah, ini juga honor kayak panitia, tim pelaksana kegiatan, ya, kayak PPDB. Nah, ini ada di 521213, ya, beda-beda tempatnya, akunnya. Jadi tidak satu akun, makanya kita harus menguasai, memahami. Kayak misalnya belanja peralatan dan mesin apa? 532 111. Nah, ini baru buat beli laptop. Nah, di sini akunnya.
Kalau dulu kan jadi satu ya, 521219. Nah, sekarang harus tahu akunnya yang mana yang digunakan untuk belanja-belanja tersebut. Kemudian komponen biaya. Komponen biaya kalau yang tadi kegiatan sama jenis belanja bisa kita print. Kalau yang komponen biaya nggak usah di print. Kenapa? Kebanyakan. Ada kurang lebih 30.000 item ya. Ya diapalin juga nggak usah lah gitu ya. Nah, paling kita cari di sini. Misalnya kita butuh kertas ya, kita ketik kertas. Nanti dia akan membaca kertas apa ya. Kita butuhnya kertas yang mana nih? Apa buku gambar atau apa ya? Kemudian ada apa namanya kertas HPS, A3, A5 dan sebagainya. Ini itemnya beda-beda di sini. Ini semuanya referensi bahan bacaan. Yang kita kerjakan sekarang ini adalah di pendapatan dan juga rencana kerja anggaran. Jadi untuk saat ini pendampingan Bapak Ibu cukup sampai rencana saja. Pak, realisasi gimana? Jangan. Nanti saya akan adakan kegiatan penguatan ya. Bukan saya ya, KKM. Silakan kalau KKM nanti ada kegiatan penguatan pemahaman terkait dengan EDM RKAM. Karena kalau saya bahas semua fitur yang ada di sini, khawatir nggak ngejar. Dan juga yang perlu kita garap sekarang adalah rencana pendapatan dan rencana kerja anggaran. Itu yang akan jadi RKM. Kalau kita ke realisasi, maka dia akan otomatis jadi BKU. Ya. BKU-nya sudah ada, ya, sudah jadi gitu ya. Bukan kita buat manual lagi. Pendapatan ini bukan hanya dari bos yang tadi saya bilang. Kalau bos tinggal kita klik nilai pendapatan, tarik data, ya. Kemudian kalau yang lainnya kita nanti kan saya bilang semua anggaran yang kita dapat itu kita input. Misalnya Bosda, kita klik Bosda kabupaten kota, berapa dapatnya? Misalnya 35 juta, kita ketik 35 juta, simpan. Nah ini akan termasuk di dalam dashboard kita nanti, ya. Ada grafiknya, Bosdanya berapa, ini tahap 1 berapa, tahap 2 berapa dan sebagainya. Ini grafik ini akan muncul ya. Pendapatan ini harus diinput ya. Kemudian rencana kerja anggaran. Nah, rencana kerja anggaran ingat fiturnya. Kalau rencana dimulai dari tugasnya adalah tugas kepala. Kepala ditindaklanjuti oleh bendahara, diselesaikan oleh kepala lagi ya. Jadi kepala, bendahara, kepala. Kalau realisasi, bendahara, kepala, bendahara. Itu ya. Jadi sebaliknya kalau realisasi. Kenapa realisasi bendahara dulu? Karena yang punya duit. Gitu ya. Yang punya duit adalah bendahara. Nah, itu. Nah, di sini rencana kerja anggaran, misalnya tadi kita mau ngadain apa nih? Nah, ini yang harus kita klik, misalnya klik tambah, fitur tambah ini ada rekomendasi. Rekomendasi EDM inilah yang harus kita kerjakan dulu. Saya ada nggak rekomendasi? Di sini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena saya belum approval. Maka harus approval dulu, baru bisa ngerjakan yang ini. Jangan langsung ke yang semua kegiatan. Karena nanti khawatir rekomendasi belum kecapai, maka EDM kita nggak ningkat. Ingat ya, EDM kita harus kita tingkatkan berdasarkan rekomendasi tadi yang kita lihat, mana yang kira-kira bisa mengangkat nilai kita di EDM tahun 2022. Jadi nilai EDM yang kita lakukan ini EDM 2021 dianggarkan di 2022. Nanti 2022 untuk 2023. Dan grafik ini harus meningkat. Karena itu nilai kinerjanya dari setiap lembaga, tiap kepala sekolah. Ya. Jangan sampai grafik ini kita kayak supervisi akreditasi bentuknya simsalabim, ya. Jurusan Kuryang dipakai. Ya, tahu jadwalnya supervisi kapan. Oh, udah panitia, siapin tenda Kapi Unggun. Nah, nginep di sekolahan. Nah, jadi grade-nya dari 4 tiba-tiba jadi 8.
Tapi udah selesai kegiatan langsung terjun payung, balik lagi ke 4. Kenapa? Karena ya istilahnya prematur, memaksakan. Ya. Nah, yang sekarang kita harapkan adalah meningkat stabil. Ya. Dan ada kegiatan ini yang sekali kita lakukan efeknya akan berkelanjutan. Ada yang perlu kita lakukan secara kontinu tiap tahun. Contoh, ya, yang akan berefek sekali kita laksanakan berefek selanjutnya yaitu ketika ada pertanyaan kan, apakah sekolah udah menyediakan buku untuk siswa kan gitu ya? Semua siswa sudah memiliki buku pegangan belum? Nah, ketika kita sudah lengkapi akan berefek tahun-tahun berikutnya, berarti kita sudah sesuai. Nilai kita akan stabil. Di poin itu kalau udah 100% gitu maksudnya. Siswa berapa? 120, bukunya berapa? 120, ya sudah berarti udah stabil. Nah, kalau misalnya ya yang harus kita lakukan kontinu itu apa? Tahun 2021 ada nggak pelatihan kepala sekolah? Nggak ada. Kita anggarkan di 2022 mau nilai tingkat berapa? Tingkat 2. 1 kali berarti dianggarkan. Dilaksanakan di 2022. Nah, ketika 2023 akan ditanya lagi. 2022 melaksanakan kegiatan pelatihan kepala sekolah nggak? Berapa kali? Nggak dilaksanakan. Berarti turun lagi tingkatnya jadi 1. Gitu. Berarti tiap tahun harus menganggarkan untuk itu. KKG MGMP juga sama. Rutinitas dilakukan penganggaran itu. Kalau enggak nilai kita turun lagi. Gitu. Ya. Seperti itu cara kerjanya. Sumber kegiatan, misalnya kalau semua kegiatan ini duitnya masih sisa. Mau kita lakukan buat apa? Kan gitu. Misalnya standar yang kita mau tadi pelatihan kepala sekolah. Pelatihan kepala sekolah itu standarnya standar apa? Tadi kan terkait mutu ya. Pengembangan diri kita masih rendah. Kalau pengembangan diri nyangkutnya kemana? Tendik, kita pilih tendik. Kemudian kegiatannya apa? Kita mau kepala sekolah. Kepala sekolah itu pendidik bukan? Nah, karena kepala sekolah adalah guru ya, yang diberi tugas tambahan. Tugas pokoknya guru, maka dia adalah pendidik. Kemudian sub kegiatannya apa nih kira-kira ya? Misalnya kaitan dengan pembuatan media pembelajaran atau apa? Nah, ini silakan. Atau misalnya kita ngambil yang rendahnya masih kaitan dengan yang belum ada tenaga kependidikan. Misalnya pembinaan tenaga kependidikan. Di sini kegiatannya terkait dengan ketatausahaan. TU ya. TU kan jarang-jarang, di MI juga ada. Ya sebenarnya operator itu sama dengan TU dia. Bendahara TU dia. Ya. Nah, ini kan ditanya juga tuh di EDM ya. Nah, ini makanya kita coba lakukan. Buat apa, Pak? Kayak gimana kegiatan untuk TU? Kan kemarin kalau nggak salah ada RDM ya. Ya, RDM itu bisa guru-guru juga bisa dapat itu. Sertifikatnya berlaku untuk guru karena itu kerja guru. Tupoksinya guru ya. Kaitan kegiatan EMIS misalnya penguatan EMIS kita lakukan kegiatan. Nah, TU bisa dapat sertifikatnya asal pelaksana kegiatan itu mengeluarkan sertifikat ya. Nih misalnya TU contohnya. Kalau TU berarti kategorinya apa? Sasarannya. Di sini ada 4 nih, madrasah, siswa, guru, masyarakat. Masuk kemana dia? Madrasah. Kalau TU madrasah, ya guru ya guru, kepala sekolah termasuk ke guru, ekskul bisa jadi siswa. Kalau masyarakat kaitan apa? Misalnya penyemprotan desinfektan oleh RT kan ada kan? Nah itu masyarakat masuknya. Kemudian waktunya kapan nih TU ini? Nah ini makanya saya bilang KKG fungsinya berperan di sana. Kalau KKM ya TU itu urusannya KKM bukannya KKG. Ya tinggal KKM punya program juga, makanya saya berharap KKM ini punya program tahunan.
Ya, jadi kapan melaksanakan apa? Nah, ini biar terarah, biar nanti madrasahnya di bawah bisa mengikuti jadwalnya. Ya, menyesuaikan waktunya. Misalnya kita ambil kira-kira kegiatan kita dilaksanakan sekitar ya bulan Februari lah. Misalnya Februari mau kira-kira takutnya nanti ada revisi RKM dan sebagainya misalnya. Penguatan untuk tata kelola administrasi kita adakan, estimasinya antara Februari sampai Mei dah gitu kan, estimasi saja. Outputnya apa? Nah, ini kerjasama dengan guru bahasa Indonesia ya yang biasa ngarang cerita gitu kan. Outputnya kira-kira apa? Meningkatkan kompetensi tenaga administrasi misalnya. Hasilnya apa kira-kira? Ya, tersedia tenaga administrasi yang kompeten misalnya. Kenapa? Boleh meningkatkan pelayanan. Bukan, terkait dengan kemampuan dia, ini efeknya apa? Dilatihnya dia. Ya. Tersedia tenaga yang punya kompetensi. Ini contoh saja, targetnya berapa orang? Misalnya 2, satuannya bisa orang, ya. Target hasilnya berapa? Dari target hasil 1 lah, yang kita mau lakukan 1 aja hasilnya, karena belum mampu 2 gitu kan. TU-nya ada 2, tapi yang kita mau latih 1 aja dulu, duitnya nggak cukup misalnya. Jadi outputnya ada 2, hasilnya 1, karena 1 yang akan kita anggarkan, misalnya bisa seperti itu. Oke, udah selesai, simpan. Kalau ini nggak lengkap, kalau fitur simpan ini nggak lengkap, berarti ada poin yang belum selesai. Cari, ya. Oke, selesai, simpan. Kemudian setelah disimpan, maka di sini kita klik aksi yang di rincian ini ya, belum ada fitur tambah. Ya, kenapa? Kenapa belum ada muncul fitur tambah? Karena belum ada yang harus melakukan ini, lanjutannya adalah bendahara, maka balik ke bendahara. Nah, bendahara ini nanti harus menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh tadi pekerjaan dari kepala madrasah. Makanya kita bikin kerjaan ini satu-satu inputnya. Bikin akun kepala pegang, akun bendahara pegang. 1 perangkat 2 perangkat dipakai, jangan 1 aja. Kalau 1 perangkat nanti login, logout dan seterusnya capek, ya nggak selesai kerjaan. Makanya kemarin kan alhamdulillah berkah ya, dapat babun, ya bisa beli perangkat, jadi bisa kerja cepat gitu ya. Nah, rincian ini maka akan muncul fitur tambah, kita tambahkan, abaikan yang sebelumnya karena itu yang awal saya input. Nah, ini pendapatan kita tinggal pilih tadi bulan apa? Februari sampai Mei, ya. Februari sampai Mei. Berarti bisa nggak pakai bos tahap 2? Nggak bisa. Kita lihat dulu waktunya. Ingat ya, membagi waktu ini lihat bos tahap berapa yang kita pakai. Kalau pakai bosda bisa nggak? Bisa, ya. Maka kalau misalnya kita pakai bos, ya maka bos tahap 1. Nah, ini akan ada fitur di sini, pendapatannya ada berapa, yang udah dibelanjain berapa, selisihnya berapa. Nah, persentase ini yang harus kita angkat menjadi 100%. Ya, itu. Selesaikan hari ini ya. Jadi hari ini disedot datanya ya. Komponen biayanya kita klik tanda kaca pembesar di sini,
kita cari ya kita pilih kategorinya. Tadi kita mau pelatihan, berarti pelatihan itu butuh apa? Kalau pelatihan butuhnya apa? Pendaftaran sama transportasi. Kalau lomba, pendaftaran, transportasi, konsumsi, penginapan bisa jadi. Ya tergantung lombanya di mana, gitu kan? Nah ini harus dipahami semua. Misalnya kita makanya kita harus buat RAB-nya. Kayak dulu saya ngomong kan PPDB nih, ada RAB-nya. RAB PPDB apa aja? Bikin spanduk, honor panitia PPDB, apa lagi? ATK, ya itu RAB-nya diurai. ATK itu ada mungkin ada formulir dan sebagainya. Nah itu kalau nggak diurai, ya nggak bikin daftar belanja, bingung nanti. Ya, jangan nganggarkan kegiatan pelatihan cuma buat pendaftarannya. Itu guru jalan kaki, kasihan, dibantu. Misalnya kita masukin di sini, ya, ini kan ada poin 11. Kita baca dulu. Tadi kayak mau masukin misalnya uang pendaftaran. Nah ini ada nih, sewa perjalanan dinas biaya pendaftaran yang 11 berarti. Kita klik 11 yang tanda panahnya dulu ya. Nah, ini pilih. Oh, ini nih biaya pendaftaran 11.4 kita ketik. Nah, di sini ada pilihan lagi. Ini tadi TU ya, suruh ikut seminar, suruh ikut lomba. Seminar, maka yang kita pilih yang seminar. Tetapkan harga. Berapa bayar seminarnya? Misalnya 250.000, simpan ya. Setelah itu akun belanjanya, ya. Ini harus tahu akunnya akun mana yang kita pakai. Nah, perjalanan biasa dalam kota, ya. Biasa dengan dalam kota beda. Kalau kalau biasa itu perjalanan luar kota, ya. Kalau dalam kota hanya dalam kota saja. Kita ambil ya dalam kota. Perjalanan dalam kota 524113. Kemudian di sini koefisien. Satu paket atau berapa paket? Berapa kali pelatihan? Ya, kalau satu kali pelatihan berarti satu paket. Dua kali pelatihan dua paket. Kalikan dulu koefisien itu perkalian. Yang kita mau anggarkan berapa orang? Misalnya 2 boleh. Tadi walaupun target hasil 1, ini contoh saja. Ini orang ya. Oke, jadi ini 500.000. Bisa jadi ini kan yang nyala ini yang hanya kita estimasikan ya, Januari Juni. Nah, ketika ini 2 orang, bisa jadi yang satu ngadain kegiatannya Maret, yang satu misalnya di Mei. Ya, jumlahnya 2, beda bulannya. Atau mau digabung jadi 1 ya, Maret 2 orang bisa, maka ini menyala. Tapi kalau dianggarkan di sini cuma 1 saja, dia nggak akan nyala karena tadi pengaliannya 2 ya, itu. Nah ini 2 orang maka akan nyala, simpan. Nah, setelah diklik simpan nanti ada notifikasi menunggu, statusnya menunggu. Berarti nanti kepala sekolah harus menindaklanjuti. Di sini kepala bendahara balik lagi ke kepala, selesai. Ya. Berarti kepala sekolah setelah menindaklanjuti yang tadi, klik aksi, rincian, kemudian di sini yang menunggu diklik, persetujuan baca dulu sesuai enggak? Oh iya, setuju atau tolak. Ah enggak setuju nih, salah, tolak. Oke, setuju. Klik setuju, selesai. Ini kerjaan selesai. Berarti tadi anggaran kita akan naik nih di rencana kerja 35 ya. 35 350 yang sudah teranggarkan, yang sudah dibelanjain 12,04%. Tadinya 11 sekian. Nah, 35 350 udahlah segini aja saya nyerah sama TIK
Ya udah saya nggak mau lagi lanjutin, ya nggak apa-apa, silakan laporkan ke TIK-nya untuk diambil datanya, karena ini udah jadi RKM. Ini yang akan dilaporkan ke pusat. Berarti madrasah ini punya anggaran 200 sekian juta, yang kepake cuma 35 juta. Ya, emang udah jadi, udah kita bisa lihat di sini. Ya, ini udah jadi RKM, tinggal tanda tangan kepala sekolah dan komite. Ini kita ambil. Kalau udah 100%, coba Bapak Ibu yang udah ngerjakan berapa persen? Ada yang udah di atas 50? Ada? Hah? Oh, Pak Sapai 90 tadi bukan ya? Jadi ini ya. Oh, angkanya 35 juta. Ini akan kita minta datanya. Ya, dari Bapak Ibu. Ya. Jadi udah jadi. Pun kalau kita sudah ngerjakan ya, kita ngerjakan misalnya ini, makanya saya minta jangan dikerjakan dulu. Pendapatan, realisasi pendapatan fungsinya buat apa? Tapi kerja kita sampai di sini aja ya. Sampai rencana kerja. Kalau realisasi ini fungsi fitur pendapatan, ya tadi saya bilang mulainya dari bendahara, bukan dari kepala madrasah, kebalikannya. Bendahara dulu yang kerja di fitur pendapatan, realisasi pendapatan. Nah, di sini pendapatan adalah kita ngambil duitnya kapan. Ya, di pendapatan ini kita ngambil duit nih. Sumber dananya misalnya bos tahap 1, tipe kasnya saya ngambil tunai. Kalau tunai berarti kita cash ya, untuk dibayarkan tunai juga. Kalau rekening maksudnya gimana? Misalnya kita pendaftaran lomba, tapi bayarnya harus transfer. Jangan dari rekening bos ditarik, masukin rekening bendahara atau kepala madrasah, ditransfer kepada panitia. Itu nggak boleh dipertanggungjawabkan. Apalagi yang belanja pakai member. Hati-hati tuh yang muncul nama pribadi, bukan nama lembaga jadinya. Itu nggak boleh. Ya, KKP sama KPPN saya nggak bahas, ini buat negeri. Misalnya anggap tunai. Tanggal notanya, kita tadi mau melaksanakan bulan jadinya Februari aja. Tanggal berapa Februari? Misalnya saya ambil udah tanggal 18 Februari kita ngelaksanain. Ya, apa namanya? Ini ngambil duit, sorry ya. Ini ngambil duit. Saya mau ngambil duit bulan Maret, yang Maret misalnya. Ngambil duit bulan Maret tanggal 15, hari Selasa. Jam berapa ngambil duitnya? Jam berapa ngambil duitnya? Jangan jam 12 malam pakai linggis. Itu. Misalnya bank kira-kira buka jam 10 dah, ngambil jam 10 menit ke berapa? Misalnya lewat 5, detik ke berapa? Keempat misalnya. Segitunya ya, kalau di daftar belanja nggak ditanya jam Pak, ditanya tanggal doang kan. Nah sekarang sampai jamnya kita ditanya. Padahal kita udah belajar dari 2015 nih, udah asik lah, insya Allah udah pada lancar. Kalau benar sebelumnya. Kemudian yang diambil berapa? Ya, diambil bulan Maret ini berapa? Berarti kalau kayak gitu kita butuh RPD nggak sih? Butuh RKM nggak sih? Kalau nggak ada kira-kira gimana? Kita nggak tahu Januari ngambil duit berapa, Februari berapa, dan seterusnya. Ya, nilai pendapatan kita ngambil duit misalnya 2 juta, simpan ya. Oh sorry, duitnya nggak cukup, udah diambilin dari kemarin soalnya. Makanya 1 juta deh. Mau. Nah ini nanti masih notifikasinya menunggu balik. Tapi saya nggak ngajarkan ke pendapatan, saya ngajarkan langsung ke pengeluaran kegiatan. Kalau belanja kayak gimana? Nah belanja saat kita udah belanja nih, udah bayar, bukan udah belanja, udah bayar, baru nginput nih, ya, baru input realisasi tambah. Sumber dananya dari mana?
dari tahap 1 misalnya bos. Tipe kasnya tunai. Metode bayarnya tadi mau transfer mau tunai ya atau non tunai. Itu kalau udah kita punya kartu ya. Ini kita misalnya tunai. Penerimanya siapa? Muncul berapa orang? Muncul berapa jenis? 4. Pak Asep, Bu Ida, penyedianya multimedia, Bintang. Kenapa cuma 4? Karena di awal tadi kita masukin cuma 4. Berarti toko ini kita harus tahu nggak tokonya mana aja yang kita pakai. Guru yang kita mau bayarin tahu nggak yang siapa aja? Harus tahu. Harus kita input satu-satu. Nggak tahu tokonya, nggak kita input nama guru-gurunya, maka kita nggak bisa bayarin. Termasuk tukang kita mau bayar namanya nggak diinput, nggak muncul, kita nggak bisa bayar. Begitu. Anggap misalnya di sini TU-nya Asep, ya. Tanggal notanya tanggal berapa nih? Pelatihan ini kita misalnya, pelatihan saya ikuti dilaksanakan tanggal berapa kira-kira? Misalnya tanggal 18. Jam berapa bayarnya? Pendaftarannya ya jangan jam 1 pagi ya, belum bangun ya. Misalnya bayarnya pas nyampe dah tempat lokasi acara jam 7 ya, 7.30 misalnya ya. Oke, kemudian habis itu ke bawah nih komponen biaya kita klik ya. Komponen biaya sumber dana akan muncul tahap 1 karena di atas tadi udah kita klik tahap 1. Standar pendidiknya tadi standar pendidikannya, standar pendidik tenaga pendidikan. Kegiatannya peningkatan kualitas tenaga kependidikan. Sub kegiatannya peningkatan tenaga perpustakaan misalnya. Ya. Tadi kita perpustakaan atau apa tuh? Hah? Pak Asep TU ya. Oke, tadi belum selesai ya, belum sampai finish. Nah ini misalnya tenaga kependidikan, kaitan kegiatan pendidikan. Oh iya, saya belum klik soalnya tadi ya. Anggap ini contohnya saja dulu ya. Dia akan muncul ketika tadi menyelesaikan item apa yang kita input, standar apa aja yang ada, diklikan tadi checklist. Kalau nggak ada checklistan itu, maka di sini nggak muncul, ya. Nah di sini kita kalau memang ini udah sesuai, kita pilih. Nah kemudian harga satuan misalnya 200.000. Ini kita contohkan saja. Dia nggak mau karena harga satuan sebelumnya diinput 100.000. Mohon maaf, yang tadi kegiatan awal ya saya belum masukkan atau mau ngulang lagi. Yang tadi saya masukin yang tadi rencana kegiatan anggaran. Mohon maaf, yang ini belum ditambah. Mohon maaf, yang tadi ketatausahaan ya. Ketatausahaan tadi belum dikerjakan, makanya nggak muncul. Saya selesaikan dulu ini di rencana kerjanya ya. Kalau ini nggak ini kan nggak muncul. Ini saya selesaikan dulu. Buat pendaftaran. Oke, pendaftaran seminar angkanya 200.000. Simpan. Bulannya bulan Februari 1. Kemudian 2 orang ya tadi ya. Februari 2 orang. Saya salah input tadi. Mohon maaf. Di sini satuannya orang. 400 akunnya belanja perjalanan
biasa, simpan. Nah, ini muncul menunggu. Saya cepatkan ya. Tadi kan alurnya sudah tahu ya. Nah, saya hanya memperlihatkan ketika kita mau merealisasikannya, membayarkan kegiatan tersebut. Setujui. Oke, udah disetujui. Kita kembali lagi ke tadi realisasi ya. Realisasi itu ke akun bendahara dulu. Mohon maaf, ada miss tadi. Saya hanya mencontohkan untuk BKU ini dapat tersimpan atau enggak ya. Sumber dana tahap 1 tunai, metode bayar tunai, penerimanya Asep, tanggal Februari tanggal 18 jam 7 pagi. Komponen biayanya kita klik di sini, standar pendidik tenaga kependidikan, standar ya, pendidik tenaga pendidikan, kegiatannya kualitas tenaga kependidikan, subnya baru muncul. Ketatausahaan tadi kan nggak muncul ya. Nah, karena tadi ada yang salah ya, kita lakukan salah. Ketatausahaan ini akan muncul 200.000, jumlahnya 400 karena 2 orang. Kita pilih. Oke, selesai, kita pilih. Kemudian di sini harga satuan kita masukkan 200.000. Kuantitinya di sini ngikutin di atasnya ya. Kuantitinya 2. Kena pajak enggak? Kalau enggak kena pajak, maka fitur pajak ini kita tidak usah klik. Kalau kemarin kita harus ngitung dulu ya, kalau PPN. Sekarang enggak, kita klik di sini kalau kena PPN, potong pajak. Ini udah akan ngitung sendiri. Tapi kalau enggak kena pajak PPN-nya, kita klik yang PPH kena enggak. Kalau kita kena pajak, ingat kalau ngasih buat honor kegiatan itu kan kena ya. PPH 21 ya. PPH 21 lihat dulu punya NPWP apa enggak. Enggak punya NPWP 6%, punya NPWP 5% ya. Gitu. Kalikan karena ini pendaftaran tidak kena pajak. Rumusnya pernah saya kasih. Kemudian sudah selesai klik simpan. Maka di sini akan muncul menunggu. Menunggu gantian sekarang kepala madrasah ya. Kepala madrasah bekerja. Di realisasi pendapatan ini saya akan ngasih gambarannya. Ini dibaca dulu sama kepala madrasah. Sesuai enggak? Gitu kan? Nah, kalau udah sesuai kita setujui. Kalau udah disetujui, maka dia menunggu tanggal realisasi. Balik lagi, tanggal realisasi ini apa sih sebenarnya? Tanggal realisasi ini kapan dia dikasih duitnya? Lunas dibayar. Bahasa kitanya yang biasa familiar adalah lunas dibayar. Maka kita ketik di sini tanggal lunas dibayarnya tanggal berapa? Tadi kan 18 ya. Nah, jam 7. Nomor fakturnya berapa? Ya, jangan lupa nomor fakturnya berapa. Kalau nggak ada daftar belanja kira-kira hafal nggak nih? Misalnya nomor fakturnya 212. Ya. Simpan. Selesai. Ya. Maka ini akan otomatis jadi BKU. Tadi bulan apa? Februari. Tadi yang kita laksanakan pembayaran bulan Februari. Kita lihat BKU bulan Februari. Ini ada bulannya. Bulan apa? Februari. Kita klik Februari, kita unduh. Ya. Maka Februari BKU-nya sudah jadi. Ini yang akan kita upload di portal. Nih, muncul.
termasuk tadi pendaftaran. Print, selesai. Jadi nggak bisa dimanipulasi lagi. Revisi BKU-nya, orang bisa, udah jadi. Angkanya kira-kira harus survei nggak? Kalau nggak survei, ya ini salah semua. Mau beli apa, kapan, di mana, berapa jumlah barangnya, apa barangnya. Sering kan saya ngomong begitu ya. Nah ini kita belajarnya sebenarnya udah lama. Ini mengulas saja sebenarnya. Jadi mohon kepada semua madrasah agar betul-betul itu mengikuti apa saja. Ini perlu di update lagi yang WA-nya ini. Bentar ya, saya update dulu. Giliran hari terakhir romannya agak ini nih. Ya, ada aja gangguannya nih di hari terakhir nih. Waduh, lambat lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sambil menunggu? Silakan. Jadi mohon jangan asal-asalan lagi. Pertama, upload dokumen yang betul-betul sesuai permintaan. Format contoh kita udah kasih. Pak, agak berbeda dikit formatnya, nggak apa-apa. Yang penting betul itu formatnya. Pak, daftar hadir siswa sholat berjamaah boleh checklist nggak? Nggak apa-apa. Nggak harus tanda tangan, tuh bocah suruh tanda tangan satu persatu. Ya, itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi PowerPoint ini sebagai ukuran kita, berkas kita udah sesuai belum? Ya. Jadi di PowerPoint ini ada pertanyaannya, jelas di sini apa saja, dokumen dukungnya apa. Siswa menunjukkan perilaku religius, berarti yang dokumen diupload adalah absen sholat jamaah, jurnal, daftar pelanggaran. Kepala sekolah atau guru senior ditugaskan untuk melakukan supervisi. Mana laporan hasil supervisi dari guru tersebut atau dari kepala sekolah? Buat dulu laporannya. Ya. Kemudian SK timnya mana? Itu dibuat SK timnya, diupload. Wawancara antara TPM dengan guru ada enggak? Waktu bikin TPM tuh TPM kerja enggak, disuruh kerja enggak? Cuma formalitas. Nah ini yang repot, berkasnya nggak ada. Ya. Kemudian nanti perpustakaan. Ya kalau nggak punya perpustakaan nggak usah bilang ada daftar kunjungan perpustakaan. Itu ya. Kemudian nanti terkait dengan kegiatan kepala sekolah aktif nggak ngikuti kegiatan pengembangan diri. Undangannya mana, sertifikatnya mana. Ya. Kemudian nanti ada juga RPP guru. Guru mengembangkan RPP enggak? Mana hasil penilaian kepala sekolahnya terhadap RPP tersebut? Bukan mereka bikin doang tapi enggak dikoreksi. Kepala sekolah itu tugasnya banyak sebenarnya. Ya. Kemudian RPP dari gurunya mana? Upload semua. Semua guru? Iya, semua guru. Ya. Kemudian daftar guru yang menyusun RPP dibikin juga daftarnya.
RPP-nya tahun berapa? 2021. Pelatihan kepala sekolah kapan? 2021. Ini dokumen 2021. Ya, itu. Kemudian ya lain-lain nanti silakan dipelajari, di sini sudah banyak dokumen yang harus diupload. Dan Bapak Ibu sekalian, para TIK datang ke sini ini bukan hanya istilahnya mau sekedar main-main atau nonton saja Bapak Ibu datang ke sini, tapi mereka ada tugas karena mereka harus melaporkan hasil pekerjaan Bapak Ibu ke aplikasi Aman. Apa aja yang harus diminta kepada Bapak Ibu semua, nggak usah dicatat, ini tugas TIK. Pertama, profil bendahara, ini di fitur di akun bendahara. Ya, profil bendahara, makanya lengkapi profil bendaharanya, kemudian grafiknya agar ketahuan dana apa aja yang sudah diinput. Kemudian instrumen, ya instrumennya nanti akan tampak jelas karena Bapak Ibu pakai laptop. Ya di sini agak kurang lengkap ya karena terbatas. Kemudian nanti ada skor butir, skor kinerja. Ini sampai yang angka skor akhirnya berapa itu ini diminta. Kemudian yang terakhir rekomendasi capaian. Ini akan diminta oleh para TIK. Ya. Kemudian yang berikutnya yang diminta di akun kepala. Di akun kepala madrasah yang akan diambil oleh TIK adalah ini pertama profil kepala madrasah. Kemudian yang kedua pendapatan. Ya, ini pendapatan yang sudah diinput agar kita tahu. Nanti tiap tahun akan kita minta nih, ya hasil pekerjaannya. Kemudian rencana kerja, anggaran. Ini yang saya bilang tadi, berapa persen sudah? Yang kita harapkan adalah 100%. Alhamdulillah di sini sudah 100%. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan usulan kegiatan yang dilakukan tadi yang hasil checklist. Itu ada fiturnya di situ ekspor ke Excel. Ya, ini nanti yang biar TIK aja yang ngambil nggak apa-apa. Yang terakhir adalah RKM-nya. Ya, ini RKM-nya berapa angkanya yang sudah dikerjakan oleh madrasah tersebut. Ini yang akan diambil. Pertanyaan saya, ada yang udah 100%, ada yang udah siap disedot datanya? Hah? Belum. Lah kan ada Bu Erma nggak ngedampingin dari awal waktu itu? Dampingin. Kok belum selesai? Oke ya. Pertanyaan saya mau diambil datanya atau lanjutkan dulu sampai selesai? MI At-Taqwa 26. Lanjutkan atau diambil sekarang? Belum selesai. MI Al-Watoniyah kepalanya ya, saya minta kepalanya. MI Al-Watoniyah lanjutin kepalanya itu. Oh, pakai masker jadi nggak kelihatan. MI Sulamul kepalanya kurang sehat, jangan disakitin Pak. Lanjut apa selesai? Lanjut. MI Ar-Rahmah kepala lanjut kemana Pak? MI Rodatul Islam mana kepala? Punya kepala enggak? Oh ya, lanjut enggak? Lanjut. MI Nurusipa lanjut. MI Nurul Anwar Bekasi Timur lanjut ke mana ya nama? Ianatul Talibin lanjut. Romanya semangat banget belum selesai ya. Di mana-mana orang yang udah selesai gitu. Ini belum selesai, lanjut Pak. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Kalau para madrasahnya semangat, insya Allah TIK-nya juga semangat. Lelahnya akan menjadi lilah. Mudah-mudahan bawa berkah. Kemudian MI Faizul Anwar kepalanya
Lanjut, pakai masker jadi rada-rada kelihatan lebih muda ya. MI Bidayatul Hidayah. Mana? Bidai. Oh, lanjut nggak? Alhamdulillah lanjut. MI Ataqwa 52. Lanjut. MI 35. Lanjut. MI 32. Sama apanya? Tadi 35 laki-laki, Bu. MI 31. Ngikutin kemana? MI 12. Oke. MI 11. Lanjut. MI 10. Iya. Pengantin baru. Iya, nganjuk-nganjuk doang. Lanjut kagak? Ya Allah. Mentang-mentang pengantin baru. Udah agak lama deh. MI Ataqwa 9. Lanjut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat terus ya. Lanjutnya sekarang. Jangan. Nah tadi katanya lanjut. Baik. Saya minta hari apa nih Taika? Kalau Senin ngumpul semua jadi satu. Mau Senin juga? Oh iya, Selasa tanggal merah ya? Ya Allah, siapa yang merahin itu? Bukannya udah digeser tanggal merah? Oke ya, jadi kita coba hari Senin yang siap. Silakan nanti berkomunikasi dengan Pak Riri. Pak Ridwan Ripani masih sore, mohon maaf. Pak Ridwan Ripani ya masih sore. Saya jadi nyebut Pak Riri. Ya, saya minta silakan dicatat nomornya. Nanti silakan komunikasi dengan beliau. Siapa tahu ada yang masih lajang, boleh. Maksudnya komunikasi nanti ngatur jadwal buat lanjutan pendampingan EDMRKAM sambil promosi Pak. Ini 10 kegiatan masa nggak ada yang nyangkut gitu kan? Ya silakan Pak. Nomor saya 08. Enggak, nomor saya 0896. Boleh. Boleh chat, boleh ngechat malam-malam. 0896 01 0148 4875 22 0896 01 48 75 22 ya. Pak, enggak ada. 22 terakhir. Ridwan Rifani namanya. Itu ngapa kantong dipegangin baik? Oke ya. Ya buat hiburan sore-sore biar enggak berasa lelahnya kita ya. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa keberkahan buat lembaga pendidikan kita khususnya ya. Jadi bukan hanya kita berjuang hanya untuk diri kita, tapi untuk lembaga. Ada guru, ada siswa, ada masyarakat terlibat di situ. Dan saya berharap apa yang kita laksanakan di dunia pendidikan khususnya madrasah ini betul-betul jadi suatu kepercayaan dari masyarakat ya untuk lembaga madrasah. Ya sekarang kita alhamdulillah kalau merasa dulu belum diakuin sekarang udah mulai banyak yang berbondong-bondong nyari madrasah ya. Nyari madrasah bukan nyari tanahnya. Nyari madrasah masukin anaknya ke sekolah gitu. Mudah-mudahan apa yang kita hadapi permasalahan dimanapun itu kaitan dengan pendidikan, kita banyak diberikan kesabaran dan juga kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kita guna mewujudkan madrasah mandiri, madrasah berprestasi
Ingat moto kita sudah berubah ya, madrasah mandiri berprestasi. Nah, jangan salah lagi, ini hebat bermartabatlah aja lagi ya. Baik, mungkin sampai di sini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya sambil berjalan waktu, kaitan alur bisa bertanya kepada TIK ya, ke seksi Penmat juga bisa langsung. Tapi kaitan regulasi aturan Juknis ya dan juga kebijakan, silakan langsung ke seksi Penmat. Karena saya tidak mau TIK ini disalahkan karena salah menjawab. Karena ini terkait dengan kebijakan atau regulasi aturan. Jadi silakan ke seksi Penmat, bisa dengan Bu Ida, Bu Parah, Bu Leni, ke saya pun langsung nggak apa-apa. Apa itu? Udah bel ya? Iya. Bel pulang. Iya udah. Ini udah mau ditutup romannya. Pakai dikasih tanda aja. Ya, jadi saya berharap semuanya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement penutupan kegiatan oleh tuan rumah ya. Nanti dipimpin doa guru kita. Siapa nih kira-kira? Ya, udah. Tunjuk aja ntar. Baik, demikian ya. Silakan dilanjut. Baik, kita berikan aplaus kepada Pak Kasih yang telah memberikan penyerahan. Terima kasih banyak Pak Kasih. Baik, selanjutnya closing oleh tuan rumah kepada Bapak Kepala Madrasah Bapak Muhammad Mashkur SPDI, disilahkan. Ini masalahnya pantunnya udah habis Pak tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenang Kota Bekasi, Bapak Haji Zainal Muttaqin MPD, MM. Para TIK dan Bapak Ibu Kepala Madrasah, bendahara dan operator yang saya hormati. Alhamdulillah kegiatan yang telah kita laksanakan dari pagi tadi hingga sore menjelang malam ya, meskipun masih malam Jumat lagi gitu ya, masih banyak kegiatan gitu ya, karena banyak ustadz dan kiai ini. Dari sore juga tadi udah nanyain aja, ini kapan kelarnya gitu. Ini udah jadwal taklim di sana di sini gitu kan ya. Alhamdulillah dari kegiatan kita dari pagi hingga sore hari ini kita telah mendapatkan pemaparan yang cukup jelas gitu ya dari Pak Kepala Kasih Penmat. Ya, saya mewakili rekan-rekan kepala madrasah, bendahara dan operator mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaannya memberikan pemaparan materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi ini bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan, yang mana tentunya ini adalah membawa kebermanfaatan buat madrasah ke depannya. Seperti yang tadi di pembukaan saya ucapkan bahwa memang sudah wayahnya madrasah harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang zaman sudah menuntut kita untuk menggunakan teknologi. Ya, oleh karena itulah kita sebagai madrasah harus betul-betul siap dalam menghadapi tantangan zaman. Ya, tadi salah satunya adalah penggunaan teknologi. Apalagi kalau kita lihat perkembangan teknologi saat ini begitu dahsyatnya ya. Mungkin hari ini kita bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang
formal secara fisik. Tapi kedepannya bisa jadi lembaga pendidikan ini akan bersaing dengan lembaga-lembaga yang lebih maju dalam menggunakan teknologi. Seperti yang sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini ada sebuah perusahaan yang sudah mengembangkan yang namanya metaverse. Ya, metaverse itu ibaratnya adalah dunia virtual, yang dimana di dalam dunia virtual ini semua hal yang dinyata di dunia nyata itu nanti juga akan dilaksanakan secara virtual. Kemungkinan juga kedepannya nanti sekolah juga dilaksanakan secara virtual. Nah ini ya yang harus kita persiapkan dan kita antisipasi. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita dapatkan pada hari ini menjadi awal kita untuk menuju madrasah yang lebih maju lagi, yang lebih mandiri lagi dan juga berprestasi. Dan satu lagi saya mohon doanya kepada Bapak Ibu semuanya dari Pak Kasih juga, bahwa mungkin sebagian besar ya sudah diketahui bahwa kami di MI At-Taqwa 26 khususnya di Yayasan At-Taqwa Cabang Teluk Pucung saat ini sedang mengalami semacam permasalahan yang cukup pelik gitu kan, karena ini berkaitan dengan masalah hukum gitu. Nah saat ini tanah yang tempat berdirinya MI At-Taqwa 26 Masjid Jami Nurul Falah sedang digugat oleh orang. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya dan doa dari Bapak semuanya, permasalahan yang sedang kami hadapi ini dapat terselesaikan dengan baik, dan kami yang sebagai pihak yang terzolimi dapat mendapatkan kemenangan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi closing dari tuan rumah. Selanjutnya penutup doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Mawardi. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari pagi sangat capek dan lelah. Mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, al-ajru yuqadiru ala ghairi ta'ab. Pahala itu diukur atas capeknya ya. Mari baca Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat karim antal karim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa anwaril ayun wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidayil rahimin. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabar rahmati wa abwabar rizki wa abwabal ilmi wa abwabal barakah wa abwabal jannah birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, dengan diakhiri dengan doa maka selesai sudah kegiatan kita pada pagi sampai sore hari ini. Atas nama pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka asa tumpuan harapan umat
Bismillahirrahmanirrahim.